Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 2128. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqari yadribuna bihan nas. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Hadis sahih ini berarti, kata Nabi SAW, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi SAW. Namun sudah diperlihatkan kepada Nabi kalau akan ada ahli neraka yang tidak ada di zaman wahai Muhammad. Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Di antaranya adalah raja-raja yang zalim. Mereka memiliki pengawal-pengawal yang memiliki cambuk-cambuk, pecut-pecut yang dari ekor sapi atau mirip ekor sapi lalu dicambukkan kepada orang-orang untuk mengambil hak mereka. Dan yang kedua penghuni neraka adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau wanginya, padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Ulama hadis menjelaskan bahwasanya terbukanya aurat orang ada dua, terutama kaum wanita kalau kita bicara ya, karena mereka yang harus menutup rapi aurat itu, yang boleh kelihatan cuma telapak tangan dan muka saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW memberikan keringanan wajah dan telapak tangan, baik wanita sholat ataupun yang sedang dikhitbah. Tapi di sini Nabi SAW berikan gambaran terbuka aurat selain kelihatannya tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Misal wanita hanya wajah dan telapak tangan. Kapan kepalanya kelihatan, lehernya kelihatan, dada, lengan, paha, perut. Semua ini berarti memamer aurat. Dan itu sudah umum, orang semua tahu ini. Tapi yang kedua banyak orang tidak faham. Bahwasanya termasuk membuka aurat adalah memakai pakaian tapi ketat. Yang pakaian itu akhirnya membentuk badan. Dan ini makna sabda Nabi SAW, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bagaimana mempertemukan antara pakaian tapi telanjang? Maknanya adalah ketat sehingga membentuk poster tubuh tersebut. Kalau ada wanita jalan menggunakan celana ketat, walaupun warnanya celana itu biru kah, hitam kah, tetap orang bisa mengetahui oh bentuk pahanya begini, bentuk betisnya begini dan begitu. Dia pakai baju kaos, pakai baju tapi ketat, maka terbentuklah dadahnya. Orang bisa tahu oh lengkukannya seperti ini, oh seperti ini dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Berarti tidak cukup orang hanya meletakkan kain saja. Tapi intisarinya adalah bagaimana seseorang menutup itu dengan tujuan agar tidak menggoda lawan jenis. Kemudian Nabi SAW menjelaskan lagi. Mereka menggoda. Makna juga hadisnya adalah mereka cenderung dan mencenderungkan orang lain. Kesimpulan bahasanya menggoda. Artinya mereka dengan pakaian-pakaian itu otomatis akan bisa menggoda lawan jenisnya dan lawan jenisnya tergoda dengannya. Subhanallah, wanita ini teman-teman sekalian, kapan dia mau membuat dosa atau melakukan perbuatan fahisha, zina kah, apa saja, kalau laki-laki yang jadi target berhasil. Karena laki-laki memiliki syahwat yang besar. Begitu digoda dengan wanita, dengan tutur kata, dengan gerak-gerik, walaupun wanitanya jelek bisa tergoda. Tapi kapan wanita itu tidak mau, maka tidak akan terjadi pelanggaran tersebut kecuali pemerkosaan. Memang ada di tangan dia. Makanya Nabi SAW menentukan di sini wanita yang difokuskan. Di sini Nabi SAW menggambarkan mereka menggoda dan digoda. Kira-kira teman-teman, tujuan kalau ada perempuan keluar dengan tidak atau memperlihatkan bagian anggota tubuhnya atau menggunakan pakaian ketat, bukankah sudah tujuan yang menggoda? Minimal dipuji oleh orang. Pujiannya sudah cukup untuk dia digoda. Mana di antara pujian laki-laki itu yang nyantol sama dia sudah dia terjadi. Dan Allah SWT menjelaskan tentang masalah wanita ini dalam surah Yusuf, inna kaidakunna azim. Tipu daya yang wanita itu luar biasa. Allah mengatakan tentang syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu dayanya syaitan lemah. Tapi Allah bilang tentang perempuan, tipu dayanya perempuan azim, berbahaya. Artinya kapan dia mau sesuatu, targetnya perasaan yang dipakai, maka dia harus mencapainya tanpa memikirkan efeknya. Biasanya begitu. Makanya di sini yang ditekankan adalah wanita. Kemudian dikatakan jalannya berlenggak-lenggok. Biasanya kalau ini bersaudara semua nih. Buka aurat, pakaian ketat pasti lenggak-lenggok. Berarti kan ke sana. Ini Nabi SAW merincikan subhanallah gerak-geriknya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ini bisa dua makna. Makna yang pertama, punuk unta itu tidak keras. Kalau unta berlari, biasanya dia goyang punuk itu. Kayak bergetar. Artinya sekali dia piringkan rambutnya ke kanan, sekali ke kiri. Intinya ingin menggoda.
Atau bisa bermakna memang di blow yang tinggi seperti model burung apa gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Para wanita itu tidak masuk surga. Artinya kalau tidak sempat bertaubat.